Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya seri perkuliahan statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ini ya, uji hubungan antar variabel. Jadi kita akan melihat hubungan antar variabel gitu ya. Jadi nanti hubungan antar variabel ini kita bahas dua hal gitu ya. Yang pertama melihat hubungannya, maksudnya pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, kuat lemahnya itu seperti apa, yaitu tentang korelasi. Nanti kita akan bahas itu. Terus hubungan antar variabel yang lain adalah membandingkan, gitu ya. Hubungan interaksinya itu kita bandingkan gitu kan. Nah, yang pertama kita akan membahas ini, yaitu melihat hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Ada tingkat keeratannya seperti apa, istilahnya kayak gitu ya. Nah, tingkat keeratan antar satu variabel dengan variabel yang lain itu kita sebut sebagai nilai korelasi. Jadi suatu nilai yang mengindikasikan dua variabel itu memiliki hubungan atau keeratan gitu ya. Nah, jadi kalau hubungan itu kan ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang nggak berhubungan gitu ya. Jadi nilai korelasi ini disimbolkan dengan huruf R. Nah, ada R ya. Jadi nilai R ini adalah nilai yang mengindikasikan antar hubungan dua variabel gitu ya, atau lebih gitu ya. Nah, jadi nilai R ini rentangnya adalah min 1 sampai 1. Nah, andaikan nilai R itu nilainya 1, berarti ini nilainya adalah hubungannya sangat kuat gitu ya. Jadi hubungannya adalah sangat kuat. Nah, atau sempurna gitu ya. Maksudnya maksudnya gimana kalau kayak gini nih? Misalnya adalah hasil belajar ya. Jadi hasil belajar, nah, ini dipengaruhi oleh misalnya ketekunan. Nah gitu ya. Jadi kalau orang tekun belajar, nanti hasil belajarnya bagus. Nah, ini adalah hubungan yang sangat kuat atau positif, istilahnya gitu. Hubungan positif. Berarti kalau orangnya tekun banget, hasil belajarnya seharusnya bagus gitu kan. Nah, ada hubungan yang kebalikannya. Nah, yaitu nilai R-nya adalah min 1. Nah, ini adalah kebalikannya. Ini yang satu itu sangat kuat tapi positif gitu ya. Nah, kalau ini juga sangat kuat. Sangat kuat tapi negatif. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau satu variabel diperkuat, maka variabel yang lain itu akan lemah. Nah, gitu ya. Nah, terus ada nilai yang 0. Nah, jadi di tengah-tengah ini ada nilai 0. R-nya sama dengan 0. Nah, R sama dengan 0 ini kita sebut sebagai hubungan yang netral. Jadi variabel satu dengan variabel yang lain, kalau hubungannya 0 berarti antar satu variabel dengan variabel lain itu tidak ada keterkaitan sama sekali, tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya adalah Y dengan X, nah kalau Y diperkuat, ini tuh nggak ngaruh ke X-nya. Nah, ini berarti hubungan yang netral gitu kan. Tapi kalau hubungan yang satu ini berarti kalau Y diperkuat, X-nya ikut kuat, sama gitu ya. Nah, ini hubungannya sangat kuat. Nah, terus bagaimana kalau nilainya di sini R-nya adalah setengah gitu ya. Nah, kalau setengah berarti Anda bisa menganalogikan
Kalau Y dinaikkan, X-nya naik juga tapi nggak sepenuhnya, yaitu separuh gitu kan. Nah, itu mungkin analoginya seperti itu gampangnya gitu ya. Nah, kalau yang ini negatif berarti kalau Y dinaikkan, misalnya ini ya, yang -1 ya. Jadi kalau Y dinaikkan, maka X-nya turun. Nah, turunnya berkebalikan kayak cermin gitu kan. Nah, kalau nanti R-nya adalah -setengah, berarti kalau Y dinaikkan full, nanti X-nya turun separuh. Nah, mungkin analoginya seperti itu. Nah, kita akan bahas itu. Yang pertama mengenai harga R ini, yaitu analisis korelasi. Lah, terus dilanjutkan dengan ini, menguji hipotesis asosiatif. Jadi hubungan kuat lemah itu yang kita sebut sebagai asosiasi, hubungan atau asosiatif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu ini ya. Jadi korelasi itu adalah sebuah nilai yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antar dua variabel. Ya, jadi nilai yang nunjukin kuat lemahnya antar variabel dan arah. Nah, arah ini jelas. Arah itu bisa positif, bisa negatif, ada dua ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin arah ada positif dan negatif. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau hubungan positif itu satu variabel dinaikkan, maka variabel yang lain ikut naik, itu positif. Kalau variabel satu dinaikkan, variabel yang lain turun, berarti itu hubungan yang negatif. Oke, ini di bawahnya contoh-contohnya. Nah, saya masuk ke grafik ini. Coba amati di sini. Ini ada grafik, ya. Jadi ibaratnya ini adalah X gitu ya. Kemudian ini Y, variabel X dan variabel Y. Jadi kalau X-nya dinaikkan ke kanan, maka Y-nya juga naik ke atas. Nah, nanti akan membentuk data itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini data yang sangat sempurna, gitu ya. Jadi nilainya adalah 1. Ini secara teoretik seperti ini ya, tapi di dalam kenyataan itu tidak ada yang sempurna. Jadi enggak seperti ini. Tapi kecenderungan seperti ini, garis lurus gitu ya. Sebagai contoh sebelahnya ini ya. Jadi ini adalah penampakan data yang nanti kita temui kalau ada hubungan yang positif itu seperti ini. Jadi datanya itu menyebar tapi kecenderungannya satu garis. Nah, jadi kalau X-nya itu diperbesar, Y-nya itu juga ikut besar. Nah, misalnya ini hasil belajar, ini ketekunan. Semakin besar ketekunan, hasil belajarnya juga bagus. Nah, datanya seperti ini. Kalau dicari harganya mendekati 1, 0,8. Nah, kalau seperti ini tidak ada pola sama sekali. Nah, ini 0, artinya X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Oke, berarti Y itu dipengaruhi oleh faktor lain. Berarti bukan X gitu ya, maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan ini nih. Kalau R-nya adalah 0,8, berarti X-nya itu hanya berpengaruh 80% terhadap Y-nya. Berarti ada 20% yang enggak pengaruh. Nah, itu adalah faktor lain. Mungkin Anda bisa mencari faktor-faktor lainnya apa. Misalnya hasil belajar tadi saya contohkan ditentukan oleh ketekunan. Nah, gitu ya. Hanya 80% ketekunan mempengaruhi hasil belajar. Nah, berarti ada 20% faktor lain. Siapa? Yang mempengaruhi hasil belajar. Mungkin setiap hari dikasih uang saku yang banyak, gitu ya. Jadi hasil meningkatkan atau minat belajarnya naik. Itu ada faktor lain yaitu uang saku. Itu contohnya. Kemudian yang bawahnya, yang ini adalah hubungan yang negatif, jelas. Kalau kita amati coba, harga X-nya semakin besar ke kanan, tapi harga Y-nya turun. Jadi kalau kita amati X posisi awal itu di sini, tapi Y-nya udah tinggi. Nah, kalau X-nya ke sini, Y-nya turun di sini. Nah, artinya kalau X diperbesar,
akan turun. Nah, ini namanya hubungan yang negatif atau istilahnya adalah korelasi negatif. Sempurna ya, min 1 ini. Ini adalah R sama dengan min 1 karena garis lurus. Nah, ini adalah kecenderungannya ke sini. Nah, ini negatif tapi nggak sempurna. Oke, gitu ya. Nah, ini tadi saya sudah menjelaskan kalau R-nya 1 positif, sempurna. Ini sempurna tapi negatif, kalau ini netral. Nah, gitu ya. Tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian setelah kita mendapatkan harga R, ya, jadi ini adalah nilai R. Nah, nanti nilai R itu masuk kategori yang mana? Nanti Anda bisa mengatakan harga R-nya itu adalah sangat kuat, sedang, rendah, atau sangat rendah. Ini saya merujuk ke bukunya Sugiono. Jadi saya nggak berani membuat kriteria sendiri, harus ada referensi gitu ya. Jadi nanti Anda kalau menemukan harga R, nah rujuklah ke suatu kriteria pada sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Nah, ini bukunya Sugiono itu banyak sekali digunakan di dunia penelitian pendidikan. Oke, jadi nanti ketika R-nya ketemunya adalah 0,8, berarti Anda harus melihat, oh dia masuknya sini, berarti antara variabel X dan Y itu hubungannya sangat kuat dan positif, gitu ya. Jadi harga R seperti ini Anda bisa menceritakan dua hal, yaitu kuat lemahnya. Nah, berarti dia adalah sangat kuat, gitu kan. Nah, terus arahnya gimana? Arahnya positif. Maksudnya apa? Ketika X dinaikkan, Y juga naik. Kemudian dalam analisis teknik-teknik yang digunakan, nah nanti untuk mencari harga R atau mencari koefisien korelasi itu ada beberapa macam ya. Ini ada yang merah ini adalah statistik non parametrik, berarti ini adalah yang tidak mengikuti distribusi normal. Berarti di sini adalah non distribusi. Nah, gitu ya. Nah, yang ini adalah harus normal, normal distribusi, gitu ya. Nah, ini adalah data interval dan rasio. Ini jelas nanti ketika Anda menggunakan hasil belajar, nilai ulangan dan sebagainya, ini masuknya adalah data-data ini ya. Nah, hasil pengukuran. Nah, nanti ada pengujiannya namanya produk moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Nah, yang pertama kita lihat dulu produk moment gitu ya. Jadi analisis menggunakan produk moment ini tujuannya adalah untuk mencari harga R ya antar dua variabel. Nah, gitu ya. Jadi hanya dua, X dan Y umpamanya gitu ya. Misalnya hasil belajar dan ketekunan. Nah, jadi bisa dicari korelasinya dengan ini. Ini rumusnya. Ya, jadi ini adalah rumusnya. X adalah misalnya ketekunan, Y adalah hasil belajar gitu ya. Nah, nanti bisa dihitung contohnya ini. Jadi butuh tabel penolong ya, karena rumusnya seperti ini. Berarti saya butuh X kali Y. Nah, ini ya, sebentar, X itu kan isinya ini ya. Ini adalah X gitu ya. Nanti Y-nya juga ini. Nah, perkaliannya adalah ini X dan Y. Kemudian jumlah X kuadrat berarti ini. Nanti kalau dijumlah ini namanya adalah sigma X kuadrat. Nanti ini sigma Y kuadrat untuk mengisi yang bagian bawah. Nah, ini ya. Nah, ini didapat di sini. Masukkan ke sana. Oke. Contohnya ini, silakan Anda cermati. Nah, ini hitungannya nanti ketemu. Nah, ketemu harga R seperti ini. Nah, nanti kita lihat ke tabel tadi. Nah, ini kayaknya tadi 0,9 ya, berarti hubungannya sangat kuat. Nah, berarti hubungannya adalah sangat kuat.
Nah, dan positif gitu kan. Nah, berarti hubungan antara kemampuan matematik dengan kemampuan statistika itu sangat berkorelasi atau hubungannya sangat kuat. Kalau berarti bisa dikatakan kalau orang pintar matematik biasanya pintar statistik. Ya, karena korelasinya kuat, ini mendekati satu. Gitu ya. Nah, ini adalah cara mencari harga R dengan menggunakan SPSS ya. Jadi langkah pertama Anda sudah tahu ya, masuk ke data view, dideskripsikan variabelnya, masukkan data gitu ya. Setelah data diinput, nah baru Anda masuk ke analyze. Nah, ini cari korelasi atau correlate, kemudian bivariate. Nah, muncul jendela seperti ini. Nah, tadi data yang kita masukkan adalah kan ada dua, data matematik dan data statistik. Ini dimasukkan di kolom ini. Nah, kemudian jangan lupa ini dicentang person. Ini maksudnya adalah person product moment gitu ya. Yang di sini diklik. Nah, yang lainnya dibiarin, kemudian oke. Nah, akan muncul hasil output seperti ini. Nah, ini yang cara membacanya ada dua ya. Maksudnya Anda bisa melihat yang bagian sisi atas dan yang bawah. Maksudnya kayak gini. Jadi ini adalah ahli matematik dihubungkan. Nah, Anda berarti Anda lihatnya nih. Nah, jadi ahli matematik ketemu dengan statistik, hubungannya yaitu ini. Tapi kalau Anda melihatnya ini itu apa berarti? Matematik dengan matematik ya, ini jelas satu. Ya, karena kan ya satu, karena matematik dan matematik gitu ya. Tapi kalau matematik dan statistik berarti Anda lihatnya yang ini. Anda juga bisa melihatnya yang ini. Berarti apa? Matematik dengan statistik. Nah, hasilnya pasti sama ini. Nah, gitu ya. Nah, sama saja gitu kan. Nah, berarti ini kalau dilihat berarti 0,913. Berarti korelasi antara matematik dan statistik 0,913. Oke, paham ya? Kemudian korelasi yang lain adalah tadi yang person product moment itu adalah melihat dua variabel dibandingkan. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih? Ya, berarti ini adalah korelasi ganda. Ini saya contohkan misalnya adalah ini. Jadi prestasi belajar itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu keterampilan proses dan keaktifan. Nah, berarti keterampilan proses dan keaktifan itu apakah berpengaruh terhadap harga prestasi belajar gitu ya. Nah, maka ini namanya korelasi ganda. Andaikan X1 dengan Y saja, itu Anda analisisnya dengan tadi person product moment gitu ya. Tapi kalau ada dual seperti ini, Anda gunakan korelasi ganda. Ini rumusnya. Jadi ternyata kalau kita melihat korelasi ganda tadi ya, melihat hubungan antara X1, X2 terhadap Y, ternyata kita harus melakukan satu-satu, yaitu R antara Y dan X. Berarti kan ini produk momen ini. Nah, ini adalah korelasi produk momen ya, maksudnya dua variabel. Ternyata polanya pengerjaannya seperti ini. Berarti kalau Anda mengerjakan korelasi ganda, wah ini Anda harus menghitung dua-dua dulu ini. Nah, ini sangat merepotkan ya kalau Anda menghitung secara manual gitu ya. Oke. Nah, ini masing-masing korelasi tadi produk momennya adalah ini, ya kan? Nah, X1 dengan Y, nanti ini X2 dengan Y, kemudian X dengan X juga. Nah, itu selamat menikmati gitu ya. Selamat. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan SPSS berarti bisa dilakukan seperti ini. Jadi data dimasukkan ketiganya tadi ya, keterampilan proses, kemudian apa tadi, keaktifan. Jadi data keterampilan proses masukkan, keaktifan masukkan, prestasi belajar dimasukkan. Setelah ketiganya dimasukkan gitu ya, nah ini baru di sini ada dua kolom ya. Jadi ini adalah dependent itu
terikat ya. Ini adalah terikat. Nah, ini adalah bebas. Nah, gitu ya. Independen adalah bebas. Atau ini adalah penyebabnya gitu ya. Kemudian ini adalah akibatnya atau hasil gitu ya. Jadi terikat itu adalah hasil. Nah, kemudian dua ini adalah inputannya. Gampangnya kayak gitu. Jadi hasilnya itu hasil belajar gitu ya. Nilai dibentuk dari apa? Karena dia keterampilan prosesnya bagus, keaktifannya bagus. Nah, nanti seperti ini. Berarti jangan sampai salah Anda memasukkan variabelnya ya. Nah, di sini adalah yang hasilnya. Setelah dimasukkan seperti ini, kemudian saya ulangi ya. Jadi data itu sudah diinputkan, kemudian Anda klik analis, regression gitu ya, kemudian linear, baru muncul jendela ini, maksudnya kayak gitu alurnya ya. Nah, jadi Anda harus ini dulu. Nah, baru muncul jendela seperti ini, masukkan data, baru tekan OK. Nah, nanti akan keluar beberapa tabel ya. Tapi yang Anda lihat itu yang ini. Jadi nanti tampilannya itu enggak cuma satu tabel ya. Kalau Anda praktek, tapi ada beberapa tabel, tapi Anda bacanya yang ini, model summary gitu ya. Nah, jadi nampak seperti ini. Nah, nanti Anda lihat aja harga R-nya di sini. Nah, di bawahnya ada keterangan gitu ya. Nah, keterangannya di sini variabel independennya adalah keaktifan dan keterampilan proses. Nah, di sini berarti adalah hasil belajarnya. Yang enggak ditulis adalah hasil belajarnya gitu ya. Nah, ketemu R-nya 0,8. Nah, berarti ini bisa dikatakan keduanya ini berpengaruh 0,8. Gitu ya. Jadi ngomongnya keduanya. Keaktifan dan keterampilan proses itu berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 0,8 gitu ya. Nah, kalau Anda mencari berapa keaktifan dengan hasil belajarnya, berarti Anda ketika menganalisis menggunakan percent product moment seperti yang pertama gitu ya. Nah, sekarang kalau parsial gimana? Kalau parsial itu adalah kayak gini. Misalnya tadi keterampilan proses gitu ya, ini keterampilan proses ini ya. Nah, kemudian ini adalah keaktifan. Tadi saya menganalisisnya adalah apakah keduanya ini berpengaruh gitu ya. Itu namanya korelasi ganda. Nah, tetapi kalau kita mendapatkan dua data seperti ini dari secara teoretik ya, kemudian saya ingin melihat ini hubungannya. Nah, tetapi ini dijaga maksudnya konstan gitu ya. Nah, ini dijaga konstan. Nah, ini namanya korelasi parsial gitu ya. Jadi korelasi parsial bisa dikatakan mencari hubungan antara dua variabel, tapi dengan menganggap variabel yang lain itu adalah tetap atau konstan gitu kan. Nah, ini adalah rumusannya. Kemudian ini adalah cara menggunakan SPSS-nya. Jadi setelah data dimasukkan, Anda klik analis, korelasi. Nah, ini parsial gitu ya. Kalau analis, korelasi, kemudian bivariat, berarti Anda masuknya ke percent product moment gitu ya. Tapi kalau analis, korelasi, parsial, nanti akan keluar jendela seperti ini. Nah, ini adalah variabel yang akan dicari hubungannya, dan ini adalah variabel yang dibuat tetap gitu ya. Nah, atau dikontrol, istilahnya seperti itu. Kemudian tekan OK, tampilannya seperti ini. Nah, Anda juga bisa membaca, berarti ini adalah keterampilan proses terhadap prestasi belajar. Ini hasilnya dengan mengontrol
keaktifannya dijaga konstan. Nah, Anda juga melihat ini hasilnya ya. Berarti 0,6 hubungan antara keterampilan proses dan prestasi belajar. Oke, itu adalah mencari harga R gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menguji hipotesisnya untuk digeneralisasikan ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Misalnya ada populasi ya, satu sekolahan. Kemudian Anda ingin mencari hubungan antar variabel. Misalnya dalam sekolahan ini Anda akan mencari hubungan antara kemampuan hasil belajar dengan keaktifan gitu ya. Kemudian Anda ngambil sampel. Nah, ini direduksi. Nah, sampel ini berarti maksudnya kayak gini. Populasi misalnya ada 8 kelas gitu ya. Nah, Anda ngambil satu kelas saja. Nah, diuji nih. Dicari apakah X yaitu keaktifan, kemudian ini berpengaruh ke Y yaitu hasil belajar. Nah, berarti saya mencari harga R ya, menguji harga R, mencari harga R. Setelah didapat R itu dari satu kelas ini, kemudian saya menyimpulkan ke populasi. Nah, ini namanya adalah uji istilahnya uji signifikan atau uji hipotesis. Nah, jadi uji hipotesis itu adalah menduga jawaban kita yang kemudian nanti disimpulkan secara massal gitu kan. Nah, dengan mengambil yang data yang kita ambil itu adalah data sampel. Nah, gitu ya. Jadi kalau mencari R kita sudah tahu tadi caranya. Lah, sekarang bagaimana cara kita menyimpulkan ke ininya? Nah, ini yang kita bahas sekarang gitu ya. Nah, oke, lah sekarang untuk menjawab itu butuh hipotesis gitu ya, atau dugaannya gitu kan. Nah, setelah kita menghitung R di sampel itu, nah baru kita menyusun dugaan. Nah, hipotesis yang diajukan di sini adalah ini ya. Jadi H0 dan HA. Jadi hipotesis itu selalu berpasangan gitu ya. Jadi kalau H0 itu tidak ada hubungan antara X dan Y yang signifikan. Maksudnya tidak ada hubungan antara X dan Y pada populasi. Nah, gitu ya. Jadi istilah yang signifikan ini dikembalikan ke populasi. Nah, nanti kalau H0-nya diterima, artinya apa? Berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. Kalau H0 ditolak, berarti apa? Yang diterima adalah HA. Berarti ada hubungan antara X dan Y. Berarti bisa dikatakan ada hubungan yang kuat antara X dan Y di sekolahan itu, di populasi itu, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk hipotesis secara kalimat. Kemudian bawahnya itu hipotesis dalam bentuk matematik. Nah, jadi kalau tidak ada hubungan berarti R-nya sama dengan 0. Kalau ada hubungan berarti R-nya kan enggak 0. Bisa 1, bisa -1, gitu ya. Nah, coba ingat kalau hipotesis yang mengatakan sama dengan dan tidak sama dengan itu adalah uji dua pihak. Kembali ke pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi ini adalah rancangan hipotesis. Kemudian apakah ini diterima, yang diterima yang di mana, baru kita mengujinya. Nah, sekarang ini adalah ujinya. Jadi untuk mengatakan H0 diterima dan ditolak itu kita uji dengan uji T untuk produk momen ya. Jadi korelasi produk momen dua variabel gitu ya. Kita ujinya dengan uji T. Nah, ini tadi kalau uji dua pihak saya yakin Anda sudah paham ya. Berarti Anda harus membayangkan sebuah kurva gitu ya.
nanti letaknya di mana. Nah, ini adalah tabel gitu kan. Nah, nanti di sini H0 diterima gitu ya. H0 diterima. Kalau yang lain berarti ditolak gitu ya. Saya yakin Anda masih ingat. Nah, ini kalau yang kotak merah berarti H0 diterima. Ini maksudnya hitungan kita itu di antara dua ini, berarti di dalam gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, ini contohnya, silakan Anda baca lagi, dicermati. Nah, nanti kalau pakai SPSS, nah coba Anda cermati, ini kan kalau present product moment itu kan ini ya, untuk mencari harga R kan tadi dengan analisis, korelasi, bivariat. Nah, caranya kayak mencari R. Nanti tabelnya yang kita baca kan seperti ini. Jadi nanti kalau seperti yang awal ya. Jadi coba kita kembali ke sini. Nah, ini kan. Nah, jadi kan ternyata dari tabel ini itu kita bisa menguji signifikansinya dari ini. Nah, gitu ya. Oke, kembalikan ke yang tadi. Nah, ini ya. Jadi setelah kita masuk ke input data, kemudian klik analis, kemudian korelasi, bivariat, tekan OK, baru tampilannya seperti ini. Berarti ini adalah harga R-nya, gitu kan? Berarti hubungan antara statistik dan matematik adalah 0,9. Lah, apakah signifikan? Lah, Anda lihatnya adalah yang ini yang saya garis merah. Ini adalah 0,0. Nah, syaratnya apa? H0 diterima kalau signifikansinya lebih besar daripada 0,05. 0 itu adalah lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, apa yang diterima? HA. Lah, bunyinya HA apa? Bunyinya ini. Nah, apa nih? Bunyinya adalah ada hubungan. Gitu ya. Nah, berarti apa simpulannya? Berarti nilai 0,9 ini itu adalah berlaku untuk semua populasi. Nah, gitu ya maksudnya. Berarti antara statistik dan matematik itu memang punya hubungan yang sangat kuat di populasi itu. Nah, simpulannya seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian kalau korelasi ganda ini adalah tadi Anda sudah ada bayangan korelasi ganda itu berarti dua variabel mempengaruhi satu variabel. Ini hitungannya menggunakan F. Silahkan dipahami ini langkah-langkahnya. Berarti kita gunakan tabel F. Saya sudah memberikan. Ini adalah hitungannya. Nah, sampai ketemu. Kemudian ini menggunakan SPSS-nya, regresi linier, sama ya dengan nah tadi oh ya, jadi ada perbedaan ya. Jadi ketika kita mencari R itu kan analisis, regresi linier, kemudian udah selesai ya. Lah, ini ada apa? Klik statistics. Nah, muncul jendela seperti ini. Kemudian Anda ini yang diklik ini. Nah, ini harus dinyalakan. Nah, baru oke. Nah, nanti keluar ini. Anda lihatnya yang model summary. Ini adalah harga R-nya gitu ya. Antara keaktifan, keterangan proses terhadap prestasi belajar. Lah, apakah signifikan atau enggak? Lah, Anda baru lihatnya yang ini. Signifikan F change gitu ya. Jadi dilihat angkanya. Nah, ini kalau lebih besar daripada 0,05 berarti H0 diterima. Nah, ini nilainya adalah lebih kecil, berarti H0 ditolak. Yang diterima adalah HA-nya. Lah, kembalikan ke hipotesis. Ini hipotesisnya. Nah, berarti
Koefisien konvergensi bersifat signifikan, berarti dapat berlaku secara umum atau ke populasinya. Untuk parsial ini menggunakan uji T juga ya, dengan sedikit perbedaan rumus. Langkahnya seperti itu. Ini contohnya secara manual. Nah ini adalah kalau menggunakan SPSS. Sama caranya ketika kita mencari harga R gitu ya. Yaitu ketika data sudah dimasukkan, kemudian analis, korelasi, parsial, masukkan ke kolom tadi ya, data yang dicari hubungannya, kemudian yang dikontrol itu siapa gitu ya. Nanti kan keluar seperti ini. Nah, Anda baca untuk signifikansinya itu adalah yang ini yang saya kotak ini merah gitu ya. Berarti ini 0,06, berarti kan lebih besar ya tadi, karena signifikan H0 diterima itu apa? Signifikan lebih besar daripada 0,05. Nah, ini 0, sebentar, ini apa nih? 0,06 ya. Ini berarti H0 lebih kecil ini. Nah, berarti ditolak ya. Ya, jadi ini lebih kecil. Hati-hati memang ya membandingkan seperti ini. Berarti H0 ditolak. Nah, berarti yang diterima siapa? HA bunyinya ada hubungan. Oke, selesai. Oke, semoga melalui video ini bisa memeringankan pemahaman Anda gitu ya. Jadi semakin paham maksudnya ya. Jadi dengan melihat video ini Anda nggak bingung lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.